Oh, nenek lampir. Menghina siapa? Menghina Ya, siapa? menghina lain lah. Menghina siapa? Kepercayaan orang lain yang kau info ke Yang siapa? penghinaannya mana? Penghinaannya kayak mana? Kayak mana? Bunyi penghinaannya gimana? Lapor polisi lah, Bang. Kayak mana? Abang record lah. Record ya, terus buktikan kalau ini penghinaan. Kau lah terkutuk, lapet. Lah, bacalah di Galatia pasal 3:13. Kau percaya kitab ini kitab suci. Paulus mengatakan terkutuklah yang mati di tiang salib, lapet. Kau pun aneh. Jangan lagi ketiga kali, tobat kau. Tobat ngapain? Emang aku salah apa? Loh, makanya kau membahas seperti ini, kau masalah kau tuh. Kok masalah? Kau laporlah kantor polisi kalau bermasalah. Kau mau menghalang-halangi orang lagi menginjili ya? Yesus Betul. berkata, Injililah seluruh makhluk. Nah, kau siapa yang larang-larang aku hantu belau? Iyalah. Deh. Udah gila kau ini. Kok gila? Sama aja aku kayak Yesus dituduh-tuduh ODGJ. Kau tahu nggak Yesus juga dulu dituduh orang gila? Tahu kau itu? Mau kau bilang aku? Kayak ginilah kau kalau orang Kristen itu ya. Giliran Edis bahas agama Islam kau bilang Edis bersama Theos, Edis kurios. Giliran kami bertanya kalian mencret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oh, nenek lampir. Menghina siapa? Menghina Ya, siapa? menghina lain lah. Menghina siapa? Kepercayaan orang lain yang kau info ke siapa? Penghinaannya mana? Penghinaannya kayak mana? Kayak mana? Bunyi penghinaannya gimana? Lapor polisi lah, Bang. Kayak mana? Abang record lah. Record ya, terus buktikan kalau ini penghinaan. Contoh, mengatakan Tuhanmu itu terkutuk, penghinaan atau enggak? Kau lah terkutuk, lapet. Lah, bacalah di Galatia pasal 3:13. Kau percaya kitab ini kitab suci. Paulus mengatakan terkutuklah yang mati di tiang salib, lapet. Kau pun aneh. Dalam kitab kau Galatia pasal 3:13, nih Tuhan kau terkutuk. Kok aku pula yang kau bilang lapet? Tuhan kau lah yang lapet kalau gitu. Kok jahat kali mulutmu, lapet. Nah, kau baca ini. Pokoknya kau
Ih, kok pokoknya kau baca ini. Dibaca nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang disalib aku atau Tuhanmu? Kau bilang aku yang terkutuk. Ini itu dalam maknanya. Kau Apa usah maknanya dalam? Ya, coba lo kau jelaskan. beratnya aja kau tahu. Ih, berarti kau lebih hebat dari aku. Ya, coba kau jelaskan. Siapa yang mati Terkutuk terkutuk? rohani ya. Terkutuk rohani gitu. Terkutuk rohani. Kau ngarang kau. Ya udah kalau gitu terkutuk asli berarti. Yang ini kayak kau inilah dikutuk asli kau. Oh berarti aku setara Tuhanmu sama-sama terkutuk. Sama-sama terkutuk. Gitu. Jangan lagi ketiga kali nanti tobat kau. Tobat ngapain? Emang aku salah apa? Loh, makanya kau membahas seperti ini kau masalah kau itu. Kok masalah? Kau laporlah kantor polisi kalau bermasalah. Kau mau menghalang-halangi orang lagi menginjili ya? Yesus Betul. berkata, Injililah seluruh makhluk. Nah kau siapa yang larang-larang aku hantu belau? Iyalah. Deh. Mau belau terserah kau. Tapi ini peringatan Kau sama kalau kau prihatin sama aku, hidupku bahagia kok. Aku punya orang yang sayang sama aku, makanku lancar, sehat, bugar. Aku ngapain kau prihatin sama aku? Prihatin aku sama Edis, hidupnya di situ luntang-lantung, nggak kerja, butuh kolekte. Prihatin aku sama RK yang sakit, ya si RK sakit paru-paru. Prihatin kau sama Agatha yang dikejar-kejar polisi yang sembunyi-sembunyi sekarang. Sama aku jangan prihatin kau, banyak yang sayang sama aku. Prihatin aku sama Tuhanmu yang kata Matthew Henry itu minta-minta sedekah. Kau punya waktu sedikit lagi. Waktuku sedikit lagi. Kau Ya. lebih hebat daripada Yesus ya. Lebih tahu kau tentang aku daripada Yesus kau ya. Yesus aja nggak tahu hari kiamat. Kau tahu kapan orang mati. Hebat kau. Ini yang Lebih hebat kau nonton. daripada Yesus. Kenapa ini yang nonton? Yang nonton manusia, bukan Tuhan yang nonton. Ada Tuhan kau nonton di bawah. Loh, kau Loh. itu aku. Hati-hati Hah? kau. Ih, nggak takut aku sama Tuhanmu, nggak takut aku. Tuhanmu aja mati di tangan Hansip Romawi loh. Aku lebih takut sama Tuhanku Allah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Sama Yesus aku nggak takut karena dia pernah mati. Dia jadi hantam sama Hansip Romawi, kok kenapa aku takut sama dia? Ya udah, terserah kau. Ya emang terserah aku hidup ini, bukan terserah kau kan hidup aku. Yang menonton kau terpengaruh. Ya bagus lah terpengaruh, artinya mereka cerdas kalau terpengaruh sama kecerdasanku. Yang aku takut kalau penontonku terpengaruh sama ketidakcerdasan kau. Yang kau bilang tadi Yesus kau itu tidak terkutuk, padahal jelas terkutuk. Ada-adanya kau. Kutuk kami sama Yesus, kami tempelkan kutuk kami sama Yesus. Kau sama siapa kau? Ih, nggak ada Tuhan kami terkutuk. Ngapain kutuk ditempel-tempel? Kau pikir stiker perangko ditempel-tempel? Ada-adanya kau ini. Coba kau bilang. Kutuk kok kau tempel-tempel. Emang kau pikir koyo ditempel-tempel kutuk? Ya iyalah. Aduh ya Allah, ternyata kutuk kayak koyo guys, bisa ditempel-tempel seluruh badan guys. Ada-ada aja bang ini. Abang lucu loh bang, pantas abang Kristen. Ini abang sudah. lucu sekali. Tinggal Jadi kutuk itu bisa ditempel-tempel bang. Abang ketempelan kutuk, Yesus ketempelan kutuk berarti. Itu namanya penebus. Siapa penebusmu? Muhammad. Aku nggak butuh penebus karena Tuhan kami ketika kami bisa bertobat maka Tuhan kami pengampun, bukan Tuhan yang suka balas dendam, yang dosa waris diwariskan ke anak-anaknya yang nggak bersalah. Kutanya sekali lagi bang, abang bilang tadi kutuk ketempelan, maksud abang Yesus ini ketempelan kutuk? Dapat celaka kau nanti lagi ketiga kali selesai kau. Nggak takut aku celaka, Tuhan kau aja pernah celaka di tangan Hansip Romawi, kok aku takut sama kau? Emang kau siapa berani? Emang siapa kau? Emang kau itu doamu diijabah Tuhan, kau nyembah manusia kok? Yaudah sekarang kau berdoa deh sama Tuhanmu. Coba suruh Tuhanmu ke sini. Kalau emang ya aku tantang. Coba. Kalau betul Tuhanmu itu mendengarkan kau, coba. Aku tantang Tuhanmu untuk hadir ke TikTokku menjawab pertanyaanku. Coba. Nih, semua yang dengar di sini yang di bawah, mau Ya. Muslim, Yang di bawah orang Kristen, tolong kalian berdoa untuk mendatangkan Yesus di komal aku. Kalau memang dia mendengar kalian, katanya dia pernah mati dan bangkit. Ayo. udah gila kau ini. Kok gila? Sama aja aku kayak Yesus dituduh-tuduh ODGJ. Kau tahu nggak Yesus juga dituduh orang gila? Tahu kau itu? Mau kau bilang aku? Kayak ginilah kau kalau orang Kristen itu ya. Giliran Edis bahas agama Islam kau bilang Edis bersama Theos, Edis kurios. Giliran Ayo, kami bertanya kalian mencret, tantrum, pingsan. Dulu, kau nggak ngerti apa
Gitu. Ya udah, karena aku nggak ngerti makanya aku bertanya, Tuhan Iya, kalian Kak. itu manusia atau roh? Jadi kalau kau mau menang, kumpulkan 3 orang Ini bukan perempuan. masalah menang-menang. Ngapain aku menang-menangan sama kau? Emang aku lomba lari samamu? Aku lagi nggak lomba kok. Kok ngajak aku Dengan- menang kalah kau, Bang? Nah, Apa? Kau mau menghalang-halangi hak demokrasi manusia, kau penjajah loh. Kau tahu nggak menurut Undang-Undang Pasal 28E ayat kedua? Kau lihat setiap warga negara Indonesia itu berhak bermusyawarah dan berhak memiliki keyakinan. Kenapa kau menghalang-halangi aku buka room diskusi? Kau mau menghalang-halangi akademisi ya? Aku mahasiswi loh. Nah, kau siapa? Mentang-mentang kau ngaku anak Tuhan lalu kau seenak-enaknya menguasai orang-orang di Komal manapun. Hei, kau ngaku-ngaku anak Tuhan, Tuhan nggak ada Tuhan ngaku-ngaku punya anak. Tuhan mana yang punya anak? Punya anak Tuhan kau. Mentang-mentang kau ngaku anak Tuhan, kau ngatur-ngatur kami umat Islam. Apalagi nih Indonesia, bos. Hidup kita tuh dengan demokrasi, kebebasan berbicara, dan tidak boleh melanggar aturan undang-undang dasar. Kau ngatur-ngatur aku, emang kau siapa? Ada kontribusi hidupmu dengan diriku. Ada kau pernah transfer uang makanku. Lah kau ngatur-ngatur aku siapa? Kalau kau nggak mampu menjawab Tuhan kau ngajarkan bohong atau tidak, ngapain kau mencret di komalku? Kau datang komal Edis sana, duduk di situ. Penyembah Edis kau. halo. Ya, udah diam dulu, Diri diam dulu lah nih, ada yang baru nih. Kau udah standby aja, kau belajar aja kok sama aku tentang Kristen, biar ku tunjukkan sama kau. Tuhan kau itu ternyata manusia, bukan roh, ya, ada dalilnya. Halo Putri Chen, LPS, Muslim atau non Muslim? Kristen. Oke, Bang, ada 2 tema yang dibahas di sini. Yang pertama adalah Kristen mengajarkan kebohongan atau Tuhannya orang Kristen itu berwujud manusia, Tuhan Bapa berwujud manusia. Mau pilih yang mana? Atau mau menjelaskan sesuatu? Enggak, saya cuma tanya aja. Kok beraninya Oh, bertanya ibu aja. ini, beraninya ibu ini, Yaudah, bertanya aja lah. ibu Beraninya apa? Ini menantang Yesus gitu. Loh, kenapa saya takut sama Yesus? Yesus aja dihantam Hansip Romawi aja mati. Kenapa harus takut sama dia? Emang dia hantu? Gitu ya. Yesus loh pernah diseret. Yesus pernah diseret sama Hansip Romawi aja, dia kalah. Kan mati dia 3 hari. Itu Diampun sudah sama Hansip Romawi. itu kan sudah jauh-jauh hari misinya seperti itu. Sedangkan dia pernah lahir ke dunia aja dia nggak berdaya, apalagi dia pernah bangkit tambah nggak berdaya lah. Emang Itu pernah kan Anda melihat? misinya. Coba aku Kalau tanya deh. dia melanggar Waktu misinya, jadi Hah? tidak akan bisa terjadi. melanggar misi, Itu apa sih jauh-jauh misi? hari. Kayak Bang, Kalau Yesus dia nih kayak melanggar agen misinya, FBI aja punya misi. Misi dia apa sih? melawan- Yesus punya misi apa? Yesus punya Kan misi apa? misinya dia sebagai penyelamat dunia. Jika dia Dunia mana tidak yang selamat mati, sama Yesus? Tunggu. Dunia mana yang diselamatkan Yesus nih? Sorry tuh saya nih. Emang Yesus Iya, pernah dunia menyelamatkan ini. manusia? Dunia mana? Dunia kami lah. Mana? Dunia kalian? Apa yang diselamatkan? Iya. Siapa yang udah pernah masuk surga orang Kristen? Yang akan datang masuk surga. Oh, cuman cita-cita, angan-angan. Kirain udah ada yang selamat. Bang, abang ini statementnya bombastis besar kali, tapi ternyata pembuktiannya 0. Abang bilang dia datang menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia dari apa? Orang Yesus hadir ke dunia Yerusalem sampai sekarang masih berantakan. Tengok tuh Nabi Muhammad, kampung halamannya damai sampai sekarang, bahkan kaya raya. Yerusalem sampai sekarang masih jadi perang di situ. Gara-gara Yesus datang ke dunia aja pernah perang salib. Muhammad Bahkan sekarang Yesus di mana? justru Nabi Muhammad ada di alam barzah dan jasadnya tidak rusak. Ya, Di jasad alam para kubur. nabi itu nggak rusak. Di alam kubur ya? Di alam, iya kan para nabi semua dalam kubur. Nabi Ibrahim di alam kubur, Nabi Musa. Bagaimana dia bisa menyelamatkan sedangkan dia belum diselamatkan? Lah, emang ngapain kami diselamatkan sekarang? Keselamatan itu nanti ketika Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kami di hari akhir. Kami semua akan masuk surga Yang dapat kalian syafaat. sembah itu yang kalian sembah itu Muhammad, Jangan lari, sedangkan dia belum selesaikan dulu, diselamatkan. Bang. Satu tema dulu. Siapa yang jadi juru selamat, Yesus atau Nabi Muhammad? Bentar dulu. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan manusia dari neraka. Yesus bisa nggak mengeluarkan kalian dari neraka nanti? Bisa nggak? Ya, jelas bisa lah sedangkan dia. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Aku malas buka-buka ayat. Mana ayatnya? Jangan nipu-nipu nih. Aku nggak suka nih kalau Kalau- nipu nih ngaku-ngaku. kalau mau cari ayat-ayat, nanti masuk aja di Room Edis. Orang Kristen kok di hadapan Unirifa mau menipu Unirifa. Kalian nggak tahu Bible kalian Di nggak Room baca dari Edis kitab lo Kejadian sampai takut. Wahyu. Edis takut. Kalau Di Room Edis lo takut. kok malah bawa Edis, lebih hebat Edis, nggak bisa membela Kristus, langsung lari ke Edis nih. Ya udah bawa Edis ke sini ya, suruh Edis ke sini aja ya. Kalau di Room Edis lo takut kulihat. Kok takut? Kalau aku takut nggak mungkin aku masuk ke room Edis, Bang. Coba Abang lihat. sehat.
Coba lihat penonton Edis Apa ribuan. sih? Iya, penonton Edis memang iya lebih hebat daripada Yesus. Aku sama Yesus sama, setara. Karena kami ketika hadir ke dunia menginjili, kami diikuti sedikit. Edis lebih hebat daripada Yesus. Kalau aku sama kayak Yesus, pengikut kami sedikit. Edis sama kayak penyesat, pengikutnya banyak. Banyak yang akan disesatkan, kata Yesus. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kalau aku sama kayak Yesus, ketika kami menginjili sama-sama sedikit yang nonton. Beda, Edis mah penyesat, banyak yang nonton. Karena Yesus yang bilang, sedikit banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Begitu. Kamu tunjukin dulu deh, katanya Yesus menjurut. Kenapa lah? Ditutupin kan Habisnya kamu, audionya, kenapa? habisnya kamu lari-lari. Aku lagi bahas juru selamat antara Nabi Muhammad dan Yesus. Siapa yang juru selamat? Aku tanya, bisa nggak Audionya Tuhanmu? ditutupin, kenapa nggak bisa bicara aku? Soalnya kamu lari kemana-mana. Kita bilang lagi bahas aja Yesus, takut. kenapa bahas sama kamu? Aku ya udah deh, aku takut aja sama kamu deh. Aku merinding sama kamu. Aku merinding, ya Allah, bulu kuduku merinding, lubang hidungku kembang Jadi kempis sama kamu. itu apa namanya kan ada dua Yesus yang disalib waktu itu, satu jam 9 pagi ya, satu jam 3 sore itu dia. Iya, memang ada perbedaan jam sih. Makanya ada indikator ada dua orang yang disalib. Aduh, ngeri banget ya. Itu yang waktu juga penangkapan juga kan sudah Yesus sudah ditangkap, lalu Yesus ditangkap lagi, itu kan ada dua tuh. Memang agak aneh sih. Emang agak aneh sih. Cuman kita nggak boleh menyimpulkan ya kak. Kita nggak boleh menyimpulkan karena itu kan ajaran Nah, kan Kristen. yang, Kita hanya makanya yang mereka yang sembah ini jam 9 pagi atau yang jam 3 sore? nggak tahu. Ya, DJ Edison, Muslim atau non Muslim? Dua tema kali ini ya. Apakah Kristen mengajarkan kebohongan atau Tuhan Bapa itu adalah manusia? Silakan. DJ Edison, Muslim atau non Muslim? Halo, Assalamualaikum, saya Muslim. Oke, yang Muslim standby di bawah aja ya. Kita kan lagi temanya diskusi tentang kekristenan nih ya. Yang boleh menjawab yang Kristen aja. Dulu ya. Iya, di bawah, nggak usah naik ke atas. Ini dialog, kecuali Anda punya materi atau Anda seorang yang kredibel menjelaskan tentang Islam. Kalau Anda hanya bertanya-tanya di kamar ini, nggak usah. Saya aja bertanya nggak dijawab sama orang Kristen, apalagi Anda ya. Oh, saya bisa sedikit tapi nggak banyak. Tunggu dulu, Nanti Anda aja mau lah, ngapain? kapan Sedikitnya ya. ngapain? Sedikitnya ngapain? Ya, nanti kapan-kapan aja, nanti nyimak-nyimak dulu Apa? ya. Ya, nimaknya di bawah aja ya, Bang. Di sini tempat diskusi, Bang. Ya, kita sterilkan room ini ya. Oke, terima kasih. Kecuali Abang itu moderator saya atau admin saya, nggak apa-apa ya. Halo Muk. Muk Muslim atau non Muslim? Halo Muk, Muslim atau non Muslim? Aduh, yang Kristen yang takut naik ke room saya nggak usah naik loh. Nanti kalian mencret loh di kamar saya nanti. Halo Glorimu, Muslim atau non Muslim? Halo, Glorimu. Halo, Glorimu. Halo, Glorimu. Turun ya, Bang. Malah ngelapor kayaknya. Aduh, emang sulit sih membantah statement Uni Rifa karena di dalam Kristen itu diajarkan berbohong. Salah satunya Paulus yang ngajarin, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi sebagai orang berdosa? Tuh, boleh berbohong untuk menyiarkan agama tuh. Halo Ana Bawang. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Pak, ini room dialog lintas agama sebagai counter dari room-room Kristen yang suka membahas Islam, maka saya membahas Kristen dan agama Islam. Kalau Bapak awam, Bapak bertanya saja tentang Islam. Tapi kalau Bapak mampu mengikuti tema saya, apakah Kristen mengajarkan berbohong? Atau apakah Kristen ini Tuhannya yang Bapak adalah manusia? Maka kita akan berdiskusi menggunakan data-data yang ada. Bapak mau bertanya saja sebagai orang awam atau mengikuti tema saya atau menanggapi tema saya? Silakan. Untuk temanya kakak Kristen ajarkan bohong, maksudnya itu bagaimana? Oke, dalam Kristen boleh nggak berbohong? Tidak boleh lah. Oke, Abang baca dalam kitab Abang sendiri ya, kitab Yakobus ya. Mungkin Abang nggak belajar dengan baik nih. Yakobus pasal kedua nomor 24. Coba dibuka dulu. Aku nggak pegang kitab. Ya udah, inilah khawatirnya saya kalau kalian tuh nggak baca Bible. baca Nanti aja. kalian nggak. Iya Bang, gini ya Bang ya. Saya takut kalian tuh nggak baca kitab suci kalian karena nanti kalian nggak baca tapi sudah menyimpulkan sendiri sementara aku berusaha untuk membacanya. Nih aku bacakan ya. Sementara kami menghargai loh, kami bahkan menunjukkan data-data. Yakobus pasal kedua nomor 24 ya Bang, saya bacakan ya.
Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pesundal itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Kamu tahu kisah Rahab nggak, Bang? Tidak tahu. Coba Nah, jelaskan. Rahab itu berbohong. Rahab itu berbohong ketika menyelamatkan Bani Israel dengan mengatakan kepada orang Yeriko bahwa Bani Israel itu telah pergi, sementara orang Bani Israel disimpan di rumah dia. Dan perbuatan bohong itu dianggap benar oleh Tuhan Abang. Makanya saya bingung, kalian katanya nggak boleh bohong, kenapa Tuhannya membenarkan Rahab berbohong? Itu satu. Paulus mengajarkan boleh berbohong loh, Bang. Nih kata Paulus. Nih ya. Nanti abang tanggapi ya, tapi pakai data ya. Abang buka di Roma pasal ketiga nomor 7. Kata Paulus, tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Paulus bertanya, kenapa gue jadi berdosa kalau gue berbohong tapi kemuliaan Tuhan semakin melimpah karena bohongnya gue? Nah, ini adalah pengajaran tentang dusta. Di ayat lain nih, ya. Nih, menyamar diajarkan sama Paulus tuh. Menyamar itu kan berbohong, Bang. Nih ya. Yang kalau di Islam ngajarin agama tuh nggak boleh berbohong. Yang boleh berbohong itu kalau terdesak untuk menyelamatkan diri kita. Ya. Nih, Abang baca 1 Korintus pasal 9 nomor 20 sampai 21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tuh, nyamar, Bang. Karena ini ada indikasi diboleh menyesatkan nih, Bang. Karena kan penyesat itu serigala berbulu domba. Yang nyamar-nyamar itu nggak boleh. Tapi di ajaran Abang menurut Paulus boleh nyamar. Ini agak lain nih. Ya, kakak baca Alkitab itu jangan dipotong-potong. Ya udah abang yang jelasin deh. Kalau aku nggak mungkin baca satu perikop lah. Abang aja lah Kristen yang baca. Abang nampaknya pernah baca satu perikop. Kakak bilang, Kok lucu nih orang Kristen. Kristen bohong. Terus apa bedanya kalau seumpama dalam Alkitab itu di dalam Al-Quran itu disuruh membunuh? Mana coba, Bang? Mana disuruh membunuh coba? Kan Coba. ngerti kan kakak tahu. Ini Kakak orang kan- Kristen kenapa sih? Orang Kristen lucu banget deh. Mau membantah saya tapi nggak ngerti kitabnya sendiri. Malah saya disuruh baca satu Kakak perikop. itu penggal-penggal ayat. Ya udah kalau gitu abang yang jelaskan. Kan saya nggak ngerti Kalau itu di kitab situ- abang. Di- Abang bisa jelaskan nggak? Makanya Abang ini bisa jelaskan kita nggak? ngomong sama Muslim itu nggak akan nyambung. Ya udah kalau gitu jangan naik ke atas. Saya muslimah. Kalau abang sudah insecure duluan, kalau bicara sama saya nggak akan ngerti, ngapain naik ke atas? Enggak. Kalau bilang Kristen pembohong berarti Saya di dalam bertanya agama- di sini, dalam makanya ajaran agama Islam itu membunuh boleh. Satu. mana dalilnya? Coba mana dalil di Membunuh ayo boleh. kalian mana Itu mana satu. dalilnya mana? Boleh Mana dan dalilnya? istimewa. Itu dalilnya Iya. itu deh. Dalilnya aku datang mana? bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang. Itu Yesus. Yesus yang gitu. Waduh, nekat yang Loh. nyata. Lo kok nekat yang nyata? Anda gila sungguh-sungguh nih. Anda nggak tahu kitab Anda Yesus berkata begitu. Aku datang bukan untuk damai tapi membawa pedang. Ada, kamu katanya kamu penguasa itu. Apa penguasa sih ini ngomong? Tuhan tahu. Apa sih bang? Saya ini bang, abang ini kesini mau ngapain? Diajarin untuk membunuh. Mana ajaran membunuh dalam Al-Quran mana coba? Poligami, ya kan? Ya, memang di Kristen mana punya larangannya? Muhammad punya berapa Lebih sedikit istri? daripada nenek moyang Tuhan Abang, Bang. Nenek moyang Tuhan Abang bahkan diberikan bini orang. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 Tuhan Abang memberikan bini orang kepada Daud. Ada di datanya. Kalau Dulu. tadi saya lihat Ih, Kristen ini kenapa sih? Orang Kristen jangan kebengaannya maksimal lah. Capek tau ngadepin kalian. Ngomong aja nggak bawa data. Mana di Islam diajarkan membunuh? Ayo, mana? Kalian jangan kebengaan apa sih? Normal apa? Sekali normal gitu kenapa sih? Nggak bisa normal ya? Nih, Tuhan mau mengajarkan untuk menghabisi nyawa orang nih. Bahkan diperintahkan menghabisi nyawa anak kecil. Ya, nih aku tunjukkan datanya. Aneh nih kalian umat Kristen ini loh. Kalian tuh kalau nggak ngerti apa-apa jangan naik ke sini. Naik ke sini ngapain? Bikin malu ras manusia aja kalian itu loh. Nih.
Tuhan mau suruh bunuh anak kecil nih, ya. Kamu bilang kami diajarkan membunuh, mana ada? Kami itu berperang kalau kami diperangi, pahami itu. Nah kalau Tuhan kau membunuh tanpa sebab tuh ada datanya tuh, nih. Nah ya, ngeri nih. Yesaya, nih. Tuhan kau menyuruh habisi anak kecil tuh ada. Heran aku sama orang Kristen nih, nggak ada yang ini deh. Ada nggak sih yang sehat kalau naik ke komal gitu? Ngomong tuh gantian, udahlah naik komal orang ngomong nyerocos pula kayak punyanya sendiri. Lucu nih orang Kristen nih. Terbiasa menjajah ya kalian itu ya. Nggak boleh loh menjajah itu. Masuk komal orang tuh kudu ngomong, minimal diizinin ngomong baru ngomong. Ini ngomong nyerocos saja. Ditanya apa jawabnya apa. Bisa kasih normal sehat gitu kalian? Nggak sehat banget sih kalian itu Nih ya, ini aku tunjukin dalam kitabmu. Tuhanmu memerintahkan untuk menghabisi nyawa orang. Bahkan Tuhan kau pun ikut berperang, ada datanya. Nah ya, kita lihat teman-teman Yesaya pasal 20 nih, Yesaya, mana Yesaya nih? Nih ya. Yesaya pasal 14 nomor 21. Nih kau baca ayat kitab sucimu, Abang. Artinya Tuhan. Tidak ada satupun literasi yang mengatakan Kristus itu artinya Tuhan. Kristus itu bukan cuma Yesus, Daud Kristus, Kores Kristus. Lah, memang kami umat Islam percaya kalau Yesus itu Kristus. Tapi artinya Mesias bukan Tuhan. Sejak kapan Mesias artinya Tuhan? Hantu belau. Di situ sudah jelas loh, Lukas 2 pasal 11. Hari ini telah lahir bagimu. Sejak kapan? Kan ditanya di situ kan sejak kapan kan ya, Yauni ya. Nah, lalu dilantik lagi Roma 9 pasal keempat. Nah, bacalah makanya kayak mana orangnya. Lanjut nih, aku silent. Iya, jadi Bang Zuma itu sesuai dengan data dan literasi bahwa Yesus mengatakan penyesat nanti yang datang itu gelarnya Kristus, Mesias palsu. Jadi penyesat itu dipanggil Mesias juga. Dajjal itu kan dipanggil Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau di Islam itu Al-Masih Isa putra Maryam sama Al-Masih Ad-Dajjal, sama-sama bergelar Al-Masih. Nah, di Kristen juga begitu katanya, bahwa yang bergelar Kristus itu ada dua. Satu yang asli, yang kedua yang palsu. Makanya Bang Zuma tanya, ketika Petrus berkhotbah itu, kalau anak Maria itu sudah menjadi kurios sejak lahir. Tapi yang baru dijadikan kurios setelah mati di salib ini siapa? Anak siapa itu? Nah, kalau kalian nggak mampu jawab, lalu kalian bilang, oh itu anak Maria. Oke. Kalau gitu kitab kalian harus dihapus salah satunya. Kenapa? Yang satu mengatakan si Yesus sudah jadi Kristus sejak lahir, yang satu baru mengatakan dia baru jadi Tuhan, baru jadi Kristus. Hapus salah satu itu. Nah, kalau nggak mau, konsekuensinya apa? Akui ada dua Kristus. Kenapa begitu? Karena kalian harus menjawab, siapakah Mesias palsu yang mendatangi murid Yesus yang menyesatkan mereka? Masa nggak ada? Berarti Yesus berbohong dong. Mbak Uni disapa dulu, ini ada Dagadu Belang. Bang, selamat sore. Assalamualaikum. Abang, izin saya turunkan Bang ya. Abang, sekali lagi. Kristus itu artinya benar tuh. Nih, ini pinter-pinter nih umat Islam nih, Bang pengamat tuh. Tenangkan diri Anda, Saiful. Lah, ngantuk dia tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah kurang. Loh, kenapa ini? Lagi sakit gigi. Tekan ini narasi dulu mungkin. Abang Saiful, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, sama si Bezi dulu ya. Uni mau sholat asar. oh baik. Maaf ya Bang, ini sholat asar dulu ya, kawan-kawan. Baik, Ahinovan. Monitor.
Dapat tuh. Berapa gerangan? Di mana kau? Kayaknya ini kali. Gue lagi di samping jalan. Oh, di samping jalan. Ya makan anak orang. Aduh, janganlah. Halo. Ya, selamat sore ya bang. Sore, Muslim atau Kristen bang? Kristen. Oh, baik, gimana bang? Salam kenal bang ya? Dari Riau bang ya? Hah? Dari Riau bang ya? Iya, dari Riau. Abang dari mana? Palembang bang, Palembang, Wong Kito Galo. Oh, dekat itu. Ya deket lah kita bang. Ya datangin lah kalau dekat datangin enggak. Anjir bentar. Ngapain didatangi? Nah, ngapa pula datenginnya kali ya? Aku Iya, ngapain? Apa pula? Iya bang, kenapa bang? Ada yang mau disampaikan? Banyak kali yang meminta. Ini benar atau enggak ini? Yesus mana yang disembah? Maksudnya? Abang dari denom apa bang? Hah? Dari denom apa abang? Saya Kristen Protestan. Oh Protestan. Tuhannya abang siapa? Yesus. Yesus. Oke, baik. Akhirnya mau ngobrol sama abang Avanza? Silakan. Aku lagi sakit gigi loh sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, tipis-tipis Nggak aja. apa-apa. Silakan sama Henopan nanti. Pelan aja bang, jangan kencang-kencang bang, nggak sakit. Santai-santai aja. Silakan bang. Ya, kita bahas tema atau bahas yang lain bang? Terserah, tema pun jadi, yang lain pun jadi. Tapi aku lebih fokusnya pada tema sih, biar lebih konsisten. Boleh. Oke. Ya sesuai tema bang. Abang bisa menanggapi hal tema tersebut. Nanti aku cobalah. Sekarang aku bertanya, Yesus yang mana disembah? Yesus itu kan cuma satu. Emang ada dua? Ada. Coba buktikan di mana ayatnya. Satu di Lukas 2 ayat 11. Coba dibacakan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Satu tuh. Terus di dalam Kisah Rasul, Paulus berkata, sebab hal ini dengan pasti oleh sebab itu seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Gimana bang? Bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Kristus atau Yesus yang engkau salibkan itu telah dijadikan Tuhan. Tuh ada dua. Terus gimana duanya? Kan dia juga itu disalibkan. Yesus kan dia juga disalibkan. Gimana sih bang? Kalau misalnya abang mengatakan itu dia dua-duanya, kan di sini ada dua kasus bang. Kasus pertama yaitu pas lahir sudah diumumkan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kasus kedua diumumkan lagi kepada Bani Israel juga, tapi oleh oknum yang berbeda. Oke? Kalau memang ini abang menyatakan ini adalah oknum yang sama, komparasi ayatnya dari mana? Coba. Kan udah jelas namanya Yesus. Yesus itu satu. Makanya saya tanya itu ayatnya di mana? Kok bisa dua? Pendapat kalian dua itu dari mana? Kan gue udah kasih tadi ayatnya. Iya, kan abang baca. Itu kan dia namanya Yesus. Kok jadi dua dibilang? Memang ada namanya selain Yesus? Kan Yesus juga namanya. Banyak Yesus. Yesus Barnabas ada. Serius loh. Yesus Barnabas itu siapa lagi bang? Nggak pernah baca Bible anak orang itu. Bukan dapat baca Alkitab. Aku sering baca Alkitab. Makanya saya bilang Yesus Barnabas itu yang mana? Kalau aku tunjukkan Yesus Barnabas gimana? Dia tunjukkan dibaca. Emang mau kemana? Mau dapat hadiah? Halo? Halo Bang Beji. Bentar
sebentar ya bro ya. Oke. Jangan kejang-kejang. Kejang. Nah, silakan. Agama Kristen itu bukan untuk dipermainkan, Bang. Iya itu bang itu Yesus Mana? Barabas. Coba bacakan. Itu ada dalam Bibelmu. Dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Berapa Yesus? Abang tahu Yesus Barabas itu siapa? Tadi kau bilang nggak ada Iya. Yesus. Yang kami tanya itu kan, itu Barabas panggilannya. Nggak tahu ada Yesus di depannya. Yesus Barabas itu tahu abang apa siapa itu? Intinya ada dua Yesus Barabas, ya kan? Iya, kan abang bertanya sama aku jawab. Aku bertanya, abang tahu nggak Yesus Barabas itu siapa? Nggak kenal. Nggak kenal. Gimana sih? Dia bertanya, aku nggak tahu jawabannya. Ya kan gue hanya nunjukin ayat. Oke, gue jelaskan. Yesus Barabas itu dia adalah penjahat. Waktu Yesus disalibkan, dia ada di sebelah kirinya Yesus. Ya, Barabas. Gini bang, abang kan sudah bahwa Yesus Barabas itu adalah penjahat. Yang wajib disalibkan itu penjahat atau orang baik? Ayo jawab. Penjahat. Masuk sekarang yang jahat itu Barabas atau Yesus? Barabas yang jahat. Yesus itu nggak ada kesalahan. Dia hanya menggenapi firman Tuhan. Sesuai dengan janjinya datang ke dunia, dia akan disalibkan. Sebentar ya, ingat pernyataanmu dari awal. Yang wajib disalibkan itu yang jahat atau yang baik? Yang disalibkan itu yang jahat. Yang jahat. Ya. Yang jahat di antara mereka Yesus Nazaret atau Yesus Barabas? Ayo. Gimana? Yang jahat di antara ini Yesus Barabas atau Yesus dari Nazaret? Barabas, yang jahat Barabas. Berarti yang disalib Yesus Barabas atau Yesus Nazaret? Oke, aku bilang lagi, yang disalibkan itu berapa orang? 1 atau 3 orang? Udah, yang dua ini aja dulu. Kau udah ngaku sebenarnya itu. Pertanyaanmu itu harus ditanya lagi, karena kamu nggak paham, tapi sosok paham Alkitab itu masalahnya. Kau udah jawab lo tadi. Iya, udah aku jawabnya. Kau tanyakan siapa yang disalibkan, Yesus Barabas atau Yesus? Ya, saya tanya. Orang itu kan saya bilang disalibkan dua-duanya. Itu 3 lagi, ada 1 lagi, 3 orang. Kok Gimana Yesus Barabas disalib bro? Coba baca kitab itu baik-baik, baru bertanya. Asalkan ada Yesus yang bernama Barabas. Pandaian membaca ayatnya cuma separuh, cuma 2 ayat, 3 ayat, dah jelaskan. Bukan gitu. Baca dari awal sampai akhir, baru ngerti, berpaham. Sebentar bro. Ya. Yesus Barabas itu disalibkan. Saya pindah kalau ada gimana? Gimana? Saya pindah jadi Kristen kalau misalnya Yesus ada data Yesus Barabas. Perlu abang pindah ke Kristen, tidak perlu. Kalau abang percaya Yesus dia Tuhan, baru pindah. Gak usah gara-gara iman, gara-gara ini gak usah. Pahami dulu Alkitab itu, baru udah yakin baru pindah. Dengar dulu. Ya. Di dalam Bibelmu nggak ada yang namanya Yesus Barabas itu ikut disalib bersama Yesus Nazaret, nggak ada. Ada. Ya udah, tunjukin datanya di mana. Iya, saya nggak bawa kitab. Apa sih orang ini diskusi? Memang saya pendeta, apalah ayat-ayatnya semua. Kalau saya pendeta, udah nggak mencek untuk saya. Biasanya gini, jangan hanya tongor kalau ngomong soal firman Tuhan, minimal baca dulu baru sampaikan. Justru saya yang bilang kamu congor, Alkitab orang dibahas, tapi nggak ngerti. Gimana sih lo? Lu Islam, pelajari Alkitab. Harusnya lu pelajari Al-Quran, bukan Alkitab. Wah, kok malah ngemis? Jai. Ini orang kok malah ngemis ke aku? Kok tadi dia J saya ngomong sama kamu kok J. Udah. Emang kayak gini. Kayak mana? Makanya. Ya. Pakai logika lah, Bang. Oke, saya tanya lah, manusia diciptakan di dunia ini untuk apa? Itu tema di atas sudah selesai belum? Kan kamu bilang kan pertanyaan ini tema atau bebas? Saya tanya lah dulu yang lain. Yesus manusia diciptakan di dunia ini untuk apa? Ini jawab saya dulu, temanya udah selesai belum?
Ya anggap udah selesai. Yang saya tanya lagi, kan kamu tanya tadi bebas pertanyaannya, yang lain boleh. Kan ditutup pertanyaannya kan? Nah, ini pertanyaan simpel, yang simpel, gak usah yang ribet-ribet. Manusia diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk apa? Jawab. Menurut pandangan siapa saya pakai? Terserah, menurut pandanganmu, menurut Al-Quran, menurut Alkitab, terserah yang kamu tahu. Cuman satu kan pertanyaanmu? Iya, iya, cuma satu. Coba ulang pertanyaan apa? Gimana? Coba ulang pertanyaanmu. Manusia diciptakan ke dunia ini untuk apa? Seperti Adam dan Hawa kan ciptakan itu pertama kali. Itu untuk apa gitu? Untuk apa kita ciptakan? Untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah saya jawab. Saya pakai menurut pandangan Al-Quran. Untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, sudah ya. Sekarang gantian. Saya yang bertanya. Boleh? Boleh. Nah. Oke. Apa dosa yang sudah ditebus Yesus dari Adam, dari dosa yang diwariskan Adam? Apa? Dah, Yesus itu kan manusia. Allah itu turun ke bumi jadi manusia melalui rahim Maria, itulah nama Yesus. Udah, nggak apa-apa ketawa. Yang penting saya jelaskan, udah. Yang gue tanya Kerucutkan Dinda, dikerucutkan. Jadi yaitu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Menurut kamu? Saya tanya kok, menurut saya kayak mana begitu? Bingung ya? Terus saya tanya, loh kalau saya yang jawab kan Tuhannya Abang kan Yesus. Makanya jangan emot-emot ketawa, santai, diskusi itu santai. Saya tanya sama Abang, jadi manusia Coba kamu ngomong saya ketawain, coba. Manusia atau melahirkan Tuhan? Saya tanya lu. Ya bentar, kalau kamu ngomong saya ketawain gimana? Enak enggak? Melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Silakan. Pelan aja kita. Itulah kamu salah itu. Yesus itu kan manusia. Dengar. Berarti Anda menyembah manusia nih. Makanya dengar dulu, jangan ngoceh dia. Anda akuin loh Tuhan Anda Yesus. Maria melahirkan Yesus atau melahirkan Tuhan, melahirkan manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Udah mau kemana juga? Makanya kamu itu nggak pintar-pintar, tetap aja goblok kayak gitu, nggak ngerti Alkitab, bahasa Alkitab, itulah terus. Saya lari bro. Alkitab di samping saya setiap hari saya baca ini. Kalau Tidak diskusi ada pun ayat yang menunjukkan bahwa Yesus berkata, tiap hari kamu baca Alkitab. Tuhan Allahmu maka sembahlah aku. Nggak ada sama sekali. Betul, tiap hari kamu baca Alkitab. Nggak bohong. Nggak ada. Aku adalah Tuhan Allahmu. Betul, tiap hari kamu baca Alkitab. Dengar dulu. Kamu tiap hari baca Alkitab. Yes, nah. Betul. Ya, coba tunjukkan Alkitab Anda. Ini Alkitab saya. Saya tanya, kamu betul baca Alkitab tiap hari? Dan dari situlah musuh terbesar Kristen adalah ada di Alkitab. Kamu dosa masing-masing ya. Anda tidak bisa. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya bahwa Yesus masing-masing ya, tiap hari kamu baca Alkitab. Dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, di mana Yesus pernah berkata, "Aku adalah Tuhan Allahmu." Ayo. Jangan ribut. Jaga-jaga bicaramu, Jay. Hati-hati komamu nanti rungkat, santai. Jangan kayak orang lagi berantem. Karena kalau kayak lagi berantem, nanti TikTok itu kamu berantem, terus kamu nanti di ban. Itu aja. Ngapain harus berantem? Aku memang mau minta gitu, udah muter-muter kayak tadi tuh. Ayo. Masa Yesus manusia, saya bilang dia ketawa, kan aneh. Loh, yang ditertawakan itu Bang, bukan Yesus manusia. Saya pun mengakui, akhi saya Novan mengakui, bahkan kami semua manusia di dunia ini mengakui bahwa Yesus adalah manusia. Yang saya tertawakan, Anda ternyata terciduk menyembah manusia. Kan Tuhan Anda itu kan Yesus. Yesus manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Dengar saya ngomong dulu. Itu makanya saya tertawa gitu loh. Benar kan? Saya ngomong kamu udah ketawa, makanya kamu tetap gila gitu loh. Nggak ngerti bahasa orang. Kalau konten itu akalnya harus ditinggal dulu sih kayak gini. Terserah. Ya iya terserah. Saya menghargai. Justru Anda sudah jujur kayak gitu loh. Mungkin Anda jujur bahwa Anda menyembah manusia gitu. Iya kan? Menyembah manusia, ya itu tahu-tahu mau nggak masalah. Nah ya itu gitulah. Tepuk tangan dulu. Itu susah.
Wajar orang goblok, orang bodoh itu belajar diri sendiri wajar. Bodoh kan kayak gitu. Sekalipun udah diakui. Nah gitu kan saya senang kalau kayak gitu. Karena belum dijelaskan udah menanggapi sendiri. Itu orang bodoh namanya. Ya silakan. Ya silakan. Oke, tenang. Jangan ngoceh, diam. Biar gue jelaskan. Allah itu turun ke bumi. Dengar, menciptakan manusia Adam dan Hawa. Rupanya manusia ini berbuat dosa. Maka dia turunlah ke bumi. Menjadilah dia ke rahim Maria. Rohnya Allah tadi turun ke rahim Maria, jadilah Yesus. Yesus manusia, tapi ada rohnya, roh Allah di dalamnya. Makanya mereka satu. Ada yang bilang dia Tritunggal, betul. Tapi dia kan satu. Tetap Yesus, tetap Allah, tetap Roh Kudus. Dia satu. Gitu. Dia menciptakan si Yesus tadi, ya manusia. Yang selebihkan ya dagingnya Tuhan, gitu. Jadi gimana kita jelaskan lagi? Jadi menurut Anda roh yang ada dalam tubuh Anda itu bukan roh Allah? Kalau kita manusia, ya roh kita. Dia kan Yesus. Emang kamu sama dengan Yesus? Loh, saya sama, Yesus manusia, saya manusia. Ya, Roh saya dari Allah. makanya saya bilang Roh Yesus dari Allah. Apa bedanya saya dan Yesus? Wajar kamu gak pandai-pandai, goblok terus. Baca Alkitab tiap hari katanya, rupanya gak ngerti-ngerti sih Alkitab. Kawan-kawan, ini saya nggak menghujat saya cuma tanya ya, apa bedanya ketika roh Tuhan meniupkan rohnya, ngasih roh kepada Yesus sehingga Yesus bisa hidup, bisa berbicara, bisa makan ikan goreng sama seperti kita manusia. Yang keutamaannya perbedaannya adalah Yesus manusia, kita manusia. Hanya saja manusia Yesus dan kita berbeda. Yesus adalah manusia yang suci, di mana Yesus adalah manusia yang mulia yang diturunkan Tuhan hanya untuk Bani Israel menyebarkan Adonai Eloheinu Adonai Ehad, dan kita ibaratkan sama-sama batunya. Yesus batu berlian, kita batu kali. Apakah kita berbeda dengan Yesus? Kita sama. Roh yang ada dalam tubuh kita adalah roh yang sama dengan yang ada dalam tubuh Yesus. Ternyata roh abang ini roh abang sendiri, kawan-kawan. Nah, kayak mana itu kawan-kawan menurut kawan-kawan? Benar bang kayak gitu bang ya? Jadi beda bang ya? Makanya menurut ajaran kalian kayak gitu, ajaran kami beda. Makanya jangan satu-satukan. Ya baik. Dianggap lebih betul. Rupanya kamu baca Alkitab tiap hari. Ini aja Bang Jai, biar kita tunjukkan ayat ke dia. Kalau misalnya dalam Biblenya juga menyatakan bahwa yang ada dalam diri manusia itu adalah roh Bapa itu sendiri. Boleh abangku? Bacakan boleh. Bentar ya, sabar ya. Iya, gue sabar. Udah jelas itu dibilang satu. Dibacakan lagi ya lebih pas lah. Aneh. Oke, bacakanlah lagi. Oke bang, nggak perlu baca Bible ini bang. Oke, bacakan yang. Baca, perbesar dulu Jay, izin bentar. Bacakan aja. Gak usah ditampilkan. Nah, itu aplikasinya mana, Roma? Belum apa aja. Itu coba dibaca bang. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi roh Tuhan itu sendiri pun yang ada di dalam diri kita. Oke? Rohku katanya rohku itu kan rohnya Allah kan? Iya. Apa bedanya dengan Yesus? Beda, kita roh kita. Kalau roh Allah ya kita nggak tuh baca rohku itu siapa ya? Guru besar kan? Yesus kan? Bukan, ini kejadian. Aduh, makanya pahami dulu lah kita bang, baru basal kitab. Ini Bapak loh. Itu bacaannya rohku itu siapa? Punya kan huruf besarku itu Yesus. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Bahwasannya Yesus itu Allah. Tidak mungkin dia tinggal selamanya di rohnya Yesus gitu loh. Karena manusia itu adalah daging, betul. Manusia itu daging itu bakal hancur mati. Gimana sih bang? Memahaminya itu betul-betul dengan iman, dengan bijak gitu loh. Bro, yang berkata di sini siapa bro? Novan ini nggak ada roh kudus dalam dirinya ini Novan ini. Kacau pemahaman kitabnya, tapi bahasa kitab. Nanti saya suruh pindah, rupanya nggak ngerti ngapain pindah, nggak ngerti dulu siapa itu Yesus, kenapa dikatakan itu jadi Allah kami, kenapa? Nggak mungkin kami bodoh kan menyembah manusia kalau nggak di Allah itu sendiri kan gitu.
Bro, gini bro. Nggak mungkin saya ngajak kalian masuk Kristen, nggak ngerti kalian siapa itu Allah, gitu. Bro, Nggak gini. mungkin. Bagaimana kami yang sudah mengerti bisa masuk ke dalam Kristen, sementara pendetamu aja kabur ketika diminta mempertanggungjawabkan Bibelnya. Siapa pendetanya? Jangan asal ngarang, siapa? Buat ada, kamu bisa cari di YouTube. Enggak, masukku pendeta itu siapa namanya? Dia pendeta atau Banyak pendeta. Satu orang yang bernama Joshua Tewu aja. Hmm. Ini Novan bacain Novan. Apa? Novan bacain. Tulisannya yang ini hilangkan dulu bang, hilangkan, nggak nampak. Yesus mana disembah itu naikkan ke atas dulu. Novan bacain Novan. Apa tuh? Kabur tulisannya kabur. Berani? Aku nggak berani. Oh iya. Baca. Ya. Baca. Kami bodoh karena siapa Novan? Enggak, Van, baca itu Van. Iya. Enggak cuman ini aja. Iya. Ya, Uni monitor. Waalaikumsalam yang baru bergabung kawan-kawan. Minta tisu? Izin dulu ya, mau cas HP. Jadi Tuhan Abang Yesus Bang ya. Ya oke siap. Kalau antikristus itu kayak mana itu Bang? Hah? Kalau antikristus itu kayak mana itu Bang? Oke, saya jelaskan seperti yang Juma jelaskan sama si RK kan, siapa antikristus itu? Antikristus itu itulah yang bertolak belakang dengan Yesus, dengan Kristus. Dia akan datang di akhir zaman. Iblis, dia itu iblis. Gimana sih Bang? Di akhir zaman dia akan datang, dia akan menyesatkan orang-orang. Nama juga ada antikristus, gitu loh. Gitu Bang ya. Abang pernah baca 2 Yohanes 1 pasal ke-7? Bang, udah saya bilang kalau ayat-ayat jangan ditanya. Saya nggak hafal ayat itu, bukan pendeta saya Bang. Karena di 2 Yohanes 1 pasal ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, siapa yang muncul dan pergi ke seluruh dunia? Yang tidak hanya mencari kesalahan Alkitab. Jadi sebagai manusia yang penyesat itu adalah antikristus. Artinya penyesat cari kebenarannya Bang. Kalau dari Alkitab itu cari Bang gantian lah ngomongnya Bang. Enggak, dengar dulu. Maksudku kalau kalian mau cari kebenaran itu di Alkitab, jangan cari kesalahannya. Kan tadi saya tanya, Abang menjelaskan penyesat itu katanya muncul di akhir zaman. Ternyata saya baca Bang, dijawab sendiri oleh Bible itu penyesat itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Mana ayatnya? 2 Yohanes 1 pasal ke-7. Kayak mana? Coba bacakan. Setelah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa Bang yang muncul dan pergi ke seluruh dunia? Yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah itu adalah kalian. Terus penyesat ini loh Bang. Abang saya mengakui Yesus datang sebagai manusia Bang. 100% manusia anak Maria itu antikristus. Itu kalau kalian tidak mengakui Kristus, kalian disebut dengan antikristus. Gitu loh. Kalau kalian nggak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, kalian disebut dengan antikristus. Muslim mengakui bahwasannya Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Yang dilahirkan oleh manusia sudah pasti dia adalah manusia. Yang dilahirkan kambing sudah pasti kambing. Yang dilahirkan sapi sudah pasti kambing. Tadi saya tanya, siapakah antikristus dan penyesat itu? Ternyata dijawab 2 Yohanes 1 pasal ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai dengan dulu. Jangan kau buka Al-Quran sama Alkitab, itu nggak sama, beda. Kalau mau baca Alkitab itu dari awal. Beda, Bang. Ya, makanya saya bilang beda isinya, jangan disama-samakan. Saya tadi sudah bawa data, Abang bilang saya nggak hafal data karena saya bukan pendeta. Ya kayak makanya saya bilang kamu itu baca Alkitab cari kesalahan, bukan cari kebenaran. Kebenaran Abang dijawab sendiri. Itu bukan cari kebenaran. Kalau mau baca Alkitab, fokus baca Alkitab, jangan ke Al-Quran, jangan sama-sama.
yang saya cari di Alkitab itu pertama, kalau saya menuhankan Yesus, di manakah Yesus pernah berkata bahwa aku adalah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku. Sampai sekarang nggak ketemu. Nah itu kamu tiap hari baca dia, tapi gak nemu. Aku aja bisa bapak, tapi yang kata Yesus itu dia itu guru dan Tuhan. Dia menyebut dirinya Tuhan, guru dan Bang, Tuhan. Tuhan, nggak ketemu. Bang. Nah, Aduh, kacau. tanya. Kata-katanya itu loh, Tuhan sama Tuhan itu beda. Tuhan itulah Esa, Allah. Allah itu Tuhan, Esa. Kalau Tuhan itu banyak, aku aja bisa bilang Tuhan. Ada anggota aku. Kalau Tuhan itu Esa, baik. Berarti Yesus itu Esa. Yesus itu Esa. Iya. Lalu Tuhan yang mengutus Yesus? Kan udah saya jelaskan dari pertama, dia itu Allah yang turun ke bumi menjadi Yesus. Lalu Yohanes 17 pasal ketiga, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Keciduk lagi dia utusan. Kayak mana itu? Gimana? Pertanyaannya apa? Kok langsung ketawa belum? Kan saya tadi tanya sama abang, Tuhan itu Esa. Nah, abang bilang kan Esa. Berarti Yesus Esa. Esa, abang jawab, oke, Yesus Esa. Lah, terus Yohanes 17 pasal ketiga dalam Alkitab berbunyi, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu utusan Yesus, Bang. Kayak mana itu? Oke, saya jelaskan. Nah, kan Yesus tadi manusia, roh dia roh Allah. Udah. Dia satu itu Allah sama Yesus itu satu, sama. Maka saya bilang Esa. Jadi Yesus itu diutus ke bumi menjadi utusan Tuhan. Melalui Yesus lah Allah itu datang ke dunia ini. Itulah disebut diutusan. Jadi ketika Yesus lagi ada turun ke bumi nih, yang menjaga alam semesta ini siapa? Maksudnya Yesus turun ke bumi? Yang menjaga alam semesta ini kan harus ada dong, otomatis. Kok alam semesta? Surga, Bang, surga. Kalau bumi ini nggak perlu bilang Tuhan nuzul menjadi manusia. Ketika semua Tuhan itu kan 100%, berarti Yesus Tuhan dong. Kan abang bilang tadi Yesus Tuhan kan ya. Nah, ketika Tuhan turun ke bumi, lalu yang menjaga alam semesta ini siapa? Yang jaga surga itulah Lucifer. Malaikatnya Yesus, rupanya dia berkhianat, makanya Lucifer namanya iblis. Ya. Oke, siap. Itu terserah Bang, mau ngerti enggak, mau terserah Bang. Baik. Terima kasih atas kejujuran Anda. Siap. Aku perbaiki dikit. Nggak pernah Yesus itu dinyatakan turun, tapi diturunkan. Makanya dia itu disematkan kata utusan. Di mana Bang? Di mana ya? Kayak gitu dikatakan diturunkan, bukan turun. Coba di mana? Iya, makanya dia itu dipakai kata utusan, nggak pernah dipakai kata. Yesus itu adalah utusan. Itulah tadi aku bilang Allah itu turun ke melalui Yesus. Yesus itu adalah utusannya untuk menyelamatkan manusia. Nggak berdosa biar. Gimana dia memakai Allah turun? Nggak pernah Allah turun, nggak pernah. Gimana ayatnya? Makanya kalau kita mau nengok Allah langsung nggak bisa Bang. Nggak bisa kita lihat Allah langsung, kita akan mati dari Allah karena dia akan berkilau bersilau, nggak bisa kita lihat. Makanya dia menyamar jadi masuk ke Yesus, ke rohnya gitu loh. Gimana ayatnya bahwa itu Allah turun? Nggak ada. Makanya saya tanya sama abang, di mana abang ayatnya Yesus itu diturunkan abang bilang tadi, mana ayatnya? Iya, diturunkan itu makanya dia memakai kata utusan di Yohanes 17 ayat 3. Coba bacakan. Mana diturunkan? Kan dibacakan samamu tadi. Diturunkan nggak ada bacaan diturunkan? Ya diturunkan itu makanya ada kata utusan. Utusan bukan diturunkan, beda Bang, bahasa Indonesia itu pahami lah. Masa diturunkan sama di utusan sama? Ada. Abang misalnya gini lah, abang kutuskan pergi ke Jepang sana. Sama dengan diturunkan. Abang kuturunkan jabatannya jadi Satpol PP misalnya gitu. Apa sama? Kan beda bahasanya. Kalau misalnya Yesus berkata, nih, kalau misalnya Yesus berkata, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Dia turun apa naik? Gimana dikatakan gitu, Yesus datang dari atas, kamu dari bawah? Kok ngarang-ngarang aja sih Bang? Novan, masalahnya abang ini nggak tahu sama sebelumnya, bingung lah. Ayatnya saya nggak paham, tapi isinya saya paham. Dibilang, karena pendeta saya, khusus pendeta saya hafal ayatnya semua. Mana kalau kayak gitu Ahi? Ya susah kita. Udah, kau ngomong aja Ahi, silakan lanjut aja. Isi yang perlu isinya, jangan ayat-ayatnya. Cari kesalahan Alkitab.
dijabarkan ayatnya. Coba cari kebenarannya. Ya, apa sih Bang inti dari isi pengajaran Yesus itu? Kalau emang Abang bilang isinya? Intinya kita dilahirkan ini ke dunia untuk menyembah Dia, karena Dia nggak bisa menyembah diri sendiri. Di mana tertulis? Kitab semua ada. Di mana tertulis? Tanya ke abang itu, Mak. Jadi Allah abang itu siapa sebenarnya? Allah. Allah itu dari mana bang tahu itu Allah bang? Innani anallah la ilaha illa ana Bahasa fa'budni. Indonesia aja biar kita ngerti. Abang tahu Saya adalah menggunakan original teksnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sesungguhnya ini adalah Allah maka sembahlah aku. Nah, abang mana? dari mana datanya? Abang tahu dia itu Allah gitu loh. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah maka sembahlah aku. Yesus mana? Yesus mengatakan apa bang? Sembahlah Tuhan Allah. Udah jelas dia turun ke bumi. Tadi aku ceritakan dari awal. Allah Yesus tadi berkata loh bang, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Kayak mana itu? karena yang diciptakan itu berbuat dosa, jadi dia turun ke bumi. Itu udah jelas kan Allah kami. Gimana sih bang? Tanya lagi. Yang kayak aku tanya Allah abang itu Allah dari mana? Ceritanya abang kenal dengan Allah. Kayaknya nggak nyambung. Udah dijelasin pun. Iya kan abang bilang kan dari menyembah Dia. Dari mana abang tahunya dia itu Allah gitu loh. Tuhan abang dari mana abang tahu? Coba dulu lah bang. Namanya juga aku. Iya. Jadi kita manusia cipta untuk menyembah Dia. Jadi abang di surga itu nanti setelah mati ke surga ngapain di surga coba? Ya yang pasti kami melakukan segala sesuatunya yang sudah tidak di bumi lagi bang, bukan nyanyi-nyanyi bang, bukan pargoy. Salah kalian kan? Kita itu menyembah kita diciptakan untuk menyembah Dia. Apalagi di surga tidak ada lagi cerai kawin Cuma mbak aja gitu. Tidak ada kawin mengawinkan lagi di sana bang. Beda dengan kawan. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis? Apanya? Ya, di mana kayak gitu tertulis? Apanya? Abang kan tadi bilang, jadi di surga itu cuma menyembah aja. Di mana itu tertulis? Ah, Tidak ada di Alkitab maui, semua, tidak ada di kehidupan. Alkitab. Di mana itu tertulis? Ada di Alkitab. Coba sebutkan datanya, saya mau tahu. Ya cari di Alkitab. Loh, kayak mana? Makanya saya bilang kalau pelajar itu, pelajar itu jangan kesalahannya aja, cari kebenarannya. Udah ini masalah. Ya, Ini masalah. tolong stikernya sedikit deh. Oke, ya udah pas ini nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa ya? Iya, nggak apa-apa gini aja ya. Nah. Suara Uni tapi kedengeran ya, J? Jelas banget, sangat suaranya terlihat, terdengar, dan wajahnya pun terlihat. Ah gitu, karena Uni ya 100% manusia gitu. Bukan bapak. Iyalah. Kalau Tuhannya orang Kristen itu manusia. Betul, udah diakuin kok barusan. Nggak apa-apa itu. Tadi dulu ya pakai YouTube dulu. Mau ketawa, aku tanya nggak bisa. Makanya aku bilang, udah aku jelaskan panjang lebar, rupanya kamu bodoh, itu tak bodoh. Orang botol bodoh itu kayak gitu, nggak ngerti-ngerti. Udah jelaskan nggak ngerti. Aku dari tadi bawa data satu pun bang. Makanya saya bilang, aja bang manusia. Ya udah saya bilang, dalam pemahaman ini mau manusia, karena kamu botol nggak ngerti jelaskan gitu. Kedengeran ya? Double. Kacau. Enggak udah enak kok. Gini loh. Ya. Apanza. Nah. Janganlah tunjukkan kali Kristenmu. Ya, Kenapa? nampak kali Kristen di sini. Kau bilang orang botol. Orang mana? Orang Padang, orang Sumbar. Loh, kok nanya aku orang mana orang apa? Gini loh. Pertama, Enggak, jangan Uni. kelihatan kali. Masalahnya, aku ada temanku di sana, Uni juga panggilannya. Nggak ada urusannya sama aku. Ya aku menanya, Uni orang mana? Orang Sumbar. Apa pula? Kita di sini ke diskusi. Suaraku kecil ya? Oke. Suaraku kecil. Gini gimana? Gini gimana? Nah, jadi si J itu cuma mau memvalidasi Tuhan kalian manusia. Tuhan kalian manusia. Bukan 100% benar. Dia itu kan tadi saya bilang Allah. Apa ini manusia atau bukan gitu aja loh manusia. Ya, Kalau dulu. bukan sudah.
Nanti saya ajak manusia kan ketawa, dibilang enggak ketawa gimana sih? Ya perlu penjelasan. Kami ketawa. Kami nggak perlu ketawa loh. Yang menyembah manusia kalian. Ya tadi kenapa kami buktinya, ketawa? ketawa nggak jelas. Menurut si J ketawa lucu karena ada manusia nyembah manusia, semonyet-monyetnya monyet aja nggak Makanya Uni kemana? Ini Uni kemana dari tadi? Nggak dengar kau jelaskan. Apa yang kau jelaskan? Nah itu, kalau nggak dengar jangan sosok tahu. Hanya bilang Ya, manusia, makanya kau ulangi manusia. Ya Tuhanmu manusia nggak? Dah dengar. Tuhanmu manusia nggak? Nih, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Dia Adam dan Hawa ini diciptakan rupanya berdosa dan keturunannya. Jadi Yesus ini Allah ini turunlah ke bumi, menjadilah Yesus. Rohnya tadi menyembah, turunlah ke dari Yesus. Rohnya Yesus itu ya manusia, makanya dibilang Yesus utusan karena dia menempatkan dirinya ke Yesus. Kenapa ke Yesus? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Kenapa dia ke Rahim Maria? Karena Maria itu waktu itu dia adalah perawan Maria yang taat beribadah kepada Tuhan. Apalah penjelasan. Terus Yesus itu manusia atau bukan? Bertanya lagi kok ke situ. Kalau di dunia ini ya rohnya kan roh Allah, makanya dia satu. Oh jadi ini Yesus ini manusia yang kesurupan Tuhan. Tuh kan tanya. Lah, rohnya roh Tuhan, badannya badan manusia. Berarti ini kesurupan Yang saya bilang tadi apa? Coba ulang. Apa yang saya bilang tadi? Ya kau bilang Adam dan Hawa itu berdosa, lalu Tuhan tahu. Yang masalah Yesus. Apa yang Makanya kau kalau ngejelasin sama aku tuh kalau yang ditanya Yesus, kau jelasin Yesus, ngapain kau bawa-bawa Adam? Giliran ku ulang balik apa yang kau jelaskan, kau pula yang nanya sama aku, ada aja kau majang. Saya bilang tadi Yesus itu manusia, rohnya roh Allah. Jadi Yesus itu utusan. Rohnya roh Tuhan, berarti di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Ya. Berarti roh Tuhan dan diri Yesus diutus oleh Tuhan. Roh diri. Aduh. Allah itu terjadi. Kau yang ngawur, kau pula yang ketawa. Mereka itu satu. Pertanyaanmu aneh Uni, makanya tadi kau bilang di dalam badan Yesus ada roh Tuhan. Sementara Yesus itu diutus Tuhan. Berarti Yesus yang kesurupan roh Tuhan diutus sama Tuhan. Kok kesurupan? Tak ada, aku bilang kesurupan. Kesurupan itu kemasukan. Kan Yesus yang manusia ini dimasukin roh Tuhan kan? Rohnya itu turun ke Yesus. Katanya roh Yesus roh Tuhan. Badannya badan manusia. Berarti ini kau tahu nggak ada badan manusia kemasukan setan, namanya kesurupan setan. Tapi ini badan manusia, tapi di dalamnya ada Tuhan. Berarti ini manusia kesurupan Tuhan. Terserah lah. Terus? Ya udah, itu Tuhanmu. Ya udah. Tuhan manusia yang kesurupan Tuhan. Jadi ya nggak apa-apa kan kami kan diskusi itu tuh gini loh, jujur kalau kau sudah akui Tuhan kau adalah manusia kesurupan Tuhan. Jangan bilang hanya Tuhan kami manusia, jelaskan juga lah. Loh, Tuhan kau kan manusia setengah dewa setengah manusia kan, Tuhan kau setengah dewa setengah manusia kan? Ada setengah. Loh, kalau nggak setengah berapa? 100. Kalau 100 mana ada manusia 200%, yang adanya 100%, 50 yang ada. Allah dan Yesus adalah satu. Gimana? Satu apa? Satu tubuh. Ya berarti Allah kau Bapa itu punya tubuh. Bapak punya tubuh. Dia itu rohnya, itu roh Allah. Tapi satu tubuh. Ya udah kalau gitu Bapak numpang di badan Yesus. Ya betul, itu. Ya itu. Kok dibilang Yesus manusia? Bingung. Udah aku bilang Uni, susah. Bilang dari tadi. Makanya aku bilang kalau mau belajar kita itu jangan dari cari kesalahan, cari kebenarannya, biar ngerti. Pokoknya kalau belajar Alkitab itu pokoknya ya harus nggak berotak. Iya. Iya tuh kan. Kau nggak pantas jadi Kristen karena kan otakmu nggak ngerti gitu loh. Makanya saya nggak Kristen. Gini Jai. Kamu Kristen pun gue gitu. Jai, kamu baca dalam kitabnya orang Kristen. Orang Kristen itu kalau mereka bicara itu yang ngomong Roh Kudus. Berarti yang ngobrol-ngobrolin orang berarti Roh Kudus. Di mana ayatnya ini? Berarti ayatnya? Berarti Uni
Berarti kalau misalkan ada orang Kristen kejang-kejang, aku bilang tenangkan dulu Roh Kudusmu, nggak salah ya Uni ya? Di mana ayatnya? Ayo, di mana ayatnya? Ayo. Enggak, kalau Ayo. ketunjukan ayatnya, ya kalau ketunjukan ayatnya mau kau Jempol nih, jempol. Nggak usah jempol. Oke, kau jempol aku ya nih. Ya, Oke. coba gimana? Kalau nggak ada gimana? Diam kau, ku carikan kau ayatnya. Kalau nggak ada gimana? Enak aja. Kok satu sisi awak yang disalahkan aja. Kalau nggak ada gimana? Aku jempol di kau. Oke. Deal ya. Deal. Hmm. Nah, kau baca dalam kitab, makanya kau besok-besok supaya nggak malu, kau baca kitab kau nih, kutunjukkan kau. Baca kitab tahu. Enggak, kok dari tadi aku geli sama, enggak, aku jijik sama orang yang banyak ketawa kalau ngomong. Orang Ini udah Islam. gede. Islam itu baca Al-Quran aja, jangan bahas-bahas Alkitab kami. Makanya Ih, kau jadi- takut kau. Diam dulu, ini aku belum selesai menunjukkan Roh Kudus kau bicara. bingung. Apa kau ini? Takutnya Kayaknya kok stres. kayaknya ada kelainan mental kayaknya loh. Banyak ketawa kau dari Coba dibacakan. Kan kamu bilang Sabar. Loh, sabarlah, nggak mungkin aku langsung saset-saset. Aku juga buka data, buka laptopku dulu, agak udah gizi aku tengok. kalau buka data diam, bukan ngoceh. Ya, kau yang ngoceh, terus kau boleh ngoceh gitu. Kau di komal orang Islam nggak tahu malu kau. Roh Kudus kau tuh emang nggak tahu malu. Aku diam kok tadi. Aku tengok Roh Kudus kau tuh nggak tahu malu. Ku tengok banyak kali bicara Roh Kudus kau tuh di sini. Dibilangnya lah Roh Kudus, roh apa? Coba mana? Ya, kitab kau yang bikin kok. Sabar kau, ku tunjukkan ke datanya. Gimana? Nih kau baca nih Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 1 sampai 13. Jemaat terkasih, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain ketika ada kendala bahasa dengan bahasa isyarat? Nah, di dalam ini kutunjukkan kau datanya nih. Kau ini diam kau dulu, aku lagi buka data. Oke. Kau kalau gini loh, kalau kau mau bodoh, kami nggak masalah. Kami nggak mau ikut kau bodoh, tapi jangan kau ini merusak diskusi yang indah ini gitu loh. Ini komal Islam. Oke. Nampak kali komal Islam ini kayak komal orang bodoh jadinya gara-gara kau ikutan bodoh kami. Orang bodoh. Kok dibilang orang bodoh? Aduh. J, ini hidupin laptop dulu J. Diam aja dulu. Orang ini dari tadi nggak ada ilmunya kalau ngomong. Tak apa-apa ini. Diam. Kita diam. Jadi aku ya bingung juga sih mau jawab kayak mana ini. Ya udah diam aja. Yang jelaskan tadi diam. Kau diam dulu baru jelaskan tadi. Terus disuruh bawain data nggak hafal. Nggak Kristen J, orang Kristen di komal Islam ini kenapa nggak tahu malu semua ya? Mereka masuk di komal kita, mereka pula yang ngatur-ngatur kita. Memang nenek moyangnya penjajah kayaknya ya. Kita loh ya, kita lagi buka data. Dia pula nyuruh kau yang punya komal diam. Memangnya kau siapa? Kristen, santai. Minta tolong sama Tuhan kau untuk naik dulu lah. Aku turunkan kau, jijik kali aku nengok ketawa kau dari tadi kayak orang gila kau. Agak lain kok aku tengok. Orang lagi buka data, laptopku lagi kubuka. Aku habis sholat, kubuka laptopku dulu, kutunjukkan kau Kristen-Kristen yang ngawur di sini tuh bicara melalui Roh Kudus. Kami punya datanya. Tapi aku buka dulu laptopku. Nggak mungkin aku terkangkang-kangkang untuk kau. Memang kau siapa? Nyuruh-nyuruh kami kau, setan. Kayak budak dibikinnya kayak budaknya kita ini di komal kita. J, kalau udah kayak gitu-gitu diturunkan aja. Kenapa? Kita nggak butuh orang-orang botol bersama kita loh J. Kita butuh orang-orang jujur gitu loh. Kita pakai data. Kalau mereka tuh kalau bicara di komal kita tuh Roh Kudus yang memimpin. Baik. Tapi sudah diakuin kok. Sudah diakuin kalau dia Tuhannya manusia tadi. Alhamdulillah sudah diakui. Dan tidak ada masalah bagi kita kawan-kawan Muslim. Yang kita harus apresiasi itu gitu. Kalau Tuhan mereka manusia dan dilahirkan oleh lawan kita. Bang Yanto, assalamualaikum kalau Muslim. Bang Yanto. Nih J, di kitab mereka nih. Nih, Ya. katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus berarti ada Roh Kudus dalam dirinya kan? Nah, berarti kalau Betul. setiap ngomong mereka tuh Roh Kudus yang ngomong. Tuh. Tuh, nih dalam Lukas pasal 12 nomor 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi kalau mereka berkata kotor, berteriak, itu Roh Kudusnya yang ngajarin. Oh, Roh Kudus jadi ya ngeri kali Roh Kudus. Tuh, udah aku tunjukkan data kan. Aku santai nunjukin data kok. Tapi jangan kau perintah-perintah aku harus kayak seenak mamak moyang kau. Udah di komal Islam dia pula yang ngatur-ngatur kita. Nggak suka kali unik kayak gitu loh, Ge. Iya.
Tuh dia minta naik lagi tuh kayak mana tuh? Naikkan aja. Itu udah ditunjukkan data. Apa? Nggak tahu malu itu. Oke. Bentar ya, Uni siapkan YouTube dulu deh ya. Bentar. Kenapa nih marah-marah? Tenang. Ya kau bang Ngopi-ngopi. Kau yang nggak tenang apa? Loh ya, kenapa kami nggak tenang? Oke. Kita diskusi Ya tenang. dulu, nggak ada. Kau nggak bisa ngatur kami di sini. Kau jangan ke penjajah. Jangan kau pikir kau ngaku anak Tuhan. Kau ketawa kayak gitu. Kalau dia merasa diatur terserah. Saya yang bukan mengatur. Mana dia? Jai, jadikan aku Muhammad Bang Jai. Biar kuat anak bajai yang satu ini. Mana udah penuh banget. Lagi bentar aku hapus dulu Muhammad yang lain. Uni kena tombak. Aku hapus dulu ya, soalnya udah banyak kali Muhammad. Bentar aku harus hapus dulu bentar. Undang lagi lah Uninya, bro. Iya sabar ya. Oke. Bentar ya Ki. Jadi buat dia marah-marah aja kerjanya. Yang noise jangan naik ya. Abang Lintang Topan, Bang Lintang, monitor bentar ya Bang ya. Sudah Novan, sudah aku jadikan moderator. Novan. Mana Uni Rifa? Nah ini dia. Oke, mantap. Udah. Terima kasih. Kok nggak ada Uni? Oh, tapi kok masih kayak gini Uni? Nah, udah. Ini prolog dulu ya, bentar J ya. Ini prolog dulu. Ya, ini live kan ini di YouTube ya. Standby dulu di situ. Naikkan yang orang yang Kristen yang mampu diskusi aja. Kalau yang ngaco itu nggak usah buang-buang waktu. Mending mereka tuh bertanya, ya mending mereka tuh awam bertanya daripada mereka tuh sok tahu bicara nggak pakai data. Itu namanya penyesatan gitu. Baik. Kita nggak butuh orang-orang yang menyesatkan gitu ya. Ntar ya, Uni live kan dulu di YouTube. Di sini yang non muslim bertanya aja yang awam. Ada tema di sini, Yesus mana yang kalian sembah? Yesus yang palsu atau Yesus asli? Itu tema kita kali ini. Jadi kalian kalau seandainya diskusi itu terarah, teratur. Kalau cuman ketawa-ketawa terus ngomong nggak jelas, ngapain kami sama kalian ngomong? Coba buang-buang waktu kami. Kami juga bukan orang yang pengangguran, kami juga bekerja. Ya, Jadi kami mendedikasi. nih. Tunggu Kau Bang boleh ya. bertanya, tapi nanti kau boleh bertanya, tapi nanti bukan kau yang ngatur kami yang ngatur kau. Kalau kau nggak bisa diatur, kau turun aja, gampang aja. Oke, ini prolog dulu ya, J. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Sebentar, izin dulu, bentar. Aku live kan dulu. Bentar, prolog dulu, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Teman-teman yang di YouTube Mesia X Unirifa, hari ini ada diskusi di platform TikTok ya. Dan nanti teman-teman akan melihat saya tanpa saya relaykan langsung dari TikTok karena itu melanggar kebijakan YouTube. Tapi saya hanya akan diskusi melalui handphone ini dan teman-teman akan mendengarkan bagaimana diskusi kita di ruang publik platform TikTok dengan orang-orang Kristen. Tema yang dibuat di Komaljai adalah Yesus mana yang Kristen sembah. Dan saya juga mau membuktikan bahwa Tuhan Bapaknya orang Kristen itu adalah manusia. Nah, kita akan diskusikan itu teman-teman. Kalau di StreamYard yang teman-teman yang di TikTok ingin dapat literasinya, silakan dilihat di YouTube Mesia X Unirifa. Oke. Silakan J, ada yang mau disapa dulu, silakan J. Baik, kita sapa tamu kita dulu. Selamat sore Bang Jupri.
Monitor. Sore bang, sore. Ya, Bang Jupri Kristen yang kemarin itu Bang ya. Ya. Baik, nanti berdiskusi santun kita Bang ya. Oke, saya sudah. Baik. Oke, saya ini lagi ya Bang Riau, tunggu sebentar Bang Riau ya. Nanti Abang Riau dulu, nanti bergantian dulu ya Bang Jupri ya. Nanti karena tadi yang pertama di sini adalah Bang Riau, Bang Avanza Riau ini, maka nanti Bang Avanza Riau dulu, baru Bang Jupri, begitu Bang Jupri ya. Biar kita diskusinya terarah begitu dan menggunakan data yang benar. Silakan Uni dilanjutkan dengan Bang Riau dulu, Bang Avanza ini. Oke. Bang Jupri ya. Saya ada tema bahwa tadi malam Bang Zuma itu menegaskan ada dua Kristus di dalam Bible, satu Kristus palsu, yang satu Kristus asli. Nah, maka Bang Zuma bertanya, yang kalian sembah itu ada indikator bahwa itu ada Kristus palsu yang menyamar bertemu Paulus mengaku-ngaku sebagai Yesus, karena Yesus anak Maria itu adalah manusia yang diurapi, yang digelari sebagai Mesias, bukan roh yang diurapi. Sementara Yesus yang berjumpa dengan Paulus itu tidak berbentuk manusia. Dan ketika Maria Magdalena di kuburan itu, Maria Magdalena tidak lagi mengenali Yesus yang asli. Murid-muridnya ketika berjalan bertemu Yesus, murid-murid tidak mengenali Yesus yang asli, melainkan Yesus yang dilantik atau dijadikan Tuhan menurut khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, bahwa Kristus tersebut adalah Kristus yang dijadikan kurios atau Tuhan untuk orang-orang yang menyalibkan Yesus. Nah, makanya pertanyaannya adalah begini. Kalau memang Yesus mengatakan bahwa penyesat itu bergelar Mesias karena menggunakan nama Yesus, siapakah penyesat yang muncul di zaman Yesus, di zaman murid Yesus yang bernama Yesus dan bergelar Mesias? Apakah kalian punya datanya? Silahkan dijawab. Silakan Abang Jupri atau Abang Avanza mungkin mau menjawab, silakan, boleh berganti-gantian juga boleh. Silakan. Siapa dulu yang bisa menjawab datanya dan menampilkan datanya ataupun menyebutkan datanya, biar kita di sini di bawah yang menyimak ataupun di atas bisa membacanya datanya. Silakan Bang Jupri. Menurut Kak Unirifa ini Yesus yang palsu itu di mana tertulis, baru Yesus yang asli itu dia di mana tertulis? Oke, bagus ya. Bagaimana kita bisa tahu ada Yesus palsu? Kalau Anda lihat nabi-nabi palsu dalam kitab ya? Oh iya Kak, nanti Kak. Ya, siap. Kalau Anda lihat dalam kitab Anda, nabi-nabi palsu dalam kitab Anda, Matius pasal 7 ya, kita akan bukakan. Teman-teman tolong perhatikan ya, baik Kristen yang ada di TikTok ataupun yang di YouTube, saya akan tampilkan share screen di YouTube ya. Matius pasal 24 nih. Nah, saya akan membacakan kepada Anda ya. Yesus palsu atau Mesias palsu itu bergelar apa? Apakah bergelar Shallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Mesias atau Yesus? Nah, di sini Matius pasal 24 nomor 4 sampai 5, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias." Nah, berarti penyesat ini mengaku sebagai Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24-25, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga, orang pilihan Yesus. Nah, maka nabi palsu ini itu sudah bertemu dengan murid Yesus. Dan di sini teman-teman juga harus tahu ya, bahwa konteks dalam kita baca Matius 24 dulu ya, keseluruhan ayat deh. Nah, kalau kita lihat di sini nabi palsu itu bergelar Mesias, maka pertanyaan saya itu relevan. Siapakah nabi palsu yang bergelar Mesias yang berjumpa dan menyesatkan murid-murid Yesus? Yaitu siapa dia? Yang mengaku datang kepada Paulus, bisa jadi yang mengaku bertemu Maria Magdalena, bisa jadi yang setelah disalibkan, yang juga yang mengaku-ngaku sebagai berkuasa
mengajarkan untuk mengajarkan Injil ke seluruh makhluk karena ada perbedaan karakter. Yesus asli anak Maria ketika dia masih hidup, dia tidak mengajarkan muridnya untuk menginjili orang di luar Israel. Tapi setelah dia mati dan disalibkan, tiba-tiba Yesus ini mengajarkan untuk menginjili seluruh alam. Kan lucu gitu loh, tidak konsisten. Wajahnya pun berbeda. Kalau Anda lihat, Maria Magdalena tidak mengenali Yesus yang asli. Bahkan murid-murid Yesus tidak mengenali Yesus yang asli, begitu. Masuk kakak yang Yesus yang memberitakan Injil, yang nyuruh muridnya memberitakan Injil itu maksudnya Yesus palsu gitu. Bisa jadi itu Yesus palsu karena Yesus asli ketika masih hidup melarang murid-muridnya untuk keluar dari Bani Israel, dari suku Israel. Itu. Coba kita tengok ini kak ya. Makanya pertanyaan saya itu, siapakah Mesias atau orang yang dipanggil Yesus atau yang dipanggil Kristus yang datang ke murid-murid Yesus menyesatkan? Yaitu yang bertemu Maria Magdalena, yang bertemu dengan murid Yesus, yang bertemu dengan Paulus. Berarti setelah Yesus mati, dia bangkit, ya kan? Di situ itu kakak katakan itu Yesus palsu. Iya, coba kamu baca Kisah Para Rasul pasal kedua deh. Nih aku tunjukkan Kisah Para Rasul pasal kedua nih ya. Waktu si Petrus berkhotbah di bukit itu, kamu tahu nggak? Waktu Petrus berkhotbah di Bukit Zaitun. Nih aku tunjukkan datanya ya. Nah, kamu baca nih. Nih aku tunjukkan ayat apanya nih. Bentar ya, aku share screen dulu. Nah, nih kamu lihat nih. Waktu khotbah Petrus ya, nih. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang Yahudi." Tuh, Petrus itu bicara sama orang Yahudi, bukan sama orang Yunani. Dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Theos dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Theos bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan turun-turunan akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Ini kita lihat di ayat 20-nya ya, 20-nya. Nah, ayat 22-nya, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah," nah, dia menjelaskan tentang Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Theos dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Theos menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Theos membangkitkan dia dan dengan melepaskan dia dari perkara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Nah, ini Yesus asli. Yesus asli itu tidak mungkin mati ya. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirfa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.